Rabu ini untuk bersama kita mengikutinya. Dan sebelumnya kita membaca firman, kita satu dalam doa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Maka dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Nya serta melakukan dalam kehidupan kami pribadi, di tengah keluarga dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus sumber firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman kita terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-23 hingga ke-24 yang menyatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 3, 23 hingga 24 di ibadah keluarga di hari Rebo tanggal 12 Mei tahun 2021 ini dalam perikop yaitu satu roh dalam iman dan kasih. Kalau kita melihat bentuk uang kita yang kita pakai sebagai penukaran dalam kehidupan kita, maka ada dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu satu dengan lainnya. Ketika dia memiliki gambar pada satu sisi, maka uang tersebut pasti palsu. Dan kehidupan beriman kita pun sama. Kehidupan beriman kita memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lainnya, yaitu antara iman dan kasih, adalah dua sisi kehidupan beriman yang tak dapat dipisahkan di dalam kehidupan kita satu dengan yang lainnya. Kalau kita melihat bahwa status kita sebagai anak-anak Allah membuat kita memiliki suatu keberanian dan percaya untuk mendekati Allah, Sang Pemberi kehidupan. Tapi dosalah yang menjadi hambatan untuk kita dapat berkomunikasi dan berjumpa dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, selama kita hidup benar dan berkenan di hadirat-Nya, maka kita memiliki keberanian untuk berjumpa dengan Dia. Dalam kehidupan yang akrab dengan Dia, kita dapat memperoleh apapun yang kita minta. Kita memperolehnya apabila kita minta, kalau kita menuruti segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih, apa perintahnya?
Perintahnya yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan juga supaya kita saling mengasihi sesama sesuai dengan perintah yang diberikan kepada kita. Perintah itu berada dalam dua aspek, yaitu aspek horizontal, yaitu aspek untuk mengasihi sesama yang kita lihat dalam ayat 23, aspek vertikal, mengasihi Yesus Kristus anaknya. Kedua aspek inilah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita, sehingga ketaatan pada firman-Nya merupakan syarat mutlak untuk memperoleh apa yang kita minta. Ketaatan pada firman itu harus diwujudkan dalam kesediaan untuk membaca, untuk menerangkan dan melaksanakan firman dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang kekasih, agar kita dapat melakukan kedua hal tersebut, maka Roh Kuduslah yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah itu menyertai kita selaku umat-Nya yang memiliki ketaatan roh dengan Allah, yaitu memiliki ketaatan dengan Yesus Kristus Sang Anak. Roh Kudus juga membuat kita setiap orang percaya dapat percaya kepada Allah dan melakukan perbuatan kasih terhadap sesama umat. Dan itu yang diminta di dalam kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan di malam hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita senantiasa hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Agar apa? Agar kita selalu dimampukan untuk beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kita terpanggil untuk selalu mengasihi sesama umat. Dan tentunya untuk membuka ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita bisa memperlakukan hal itu. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita jika kita berdoa, jika beribadah, jika kita membaca firman dan mau mengampuni sesama, dan itu yang menjadi kekuatan kita. Dan itu semua boleh kita lakukan di dalam kesetiaan kita dan ketulusan kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, yakinlah kita pasti akan dimampukan untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, serta kita mampu untuk mengasihi sesama umat. Dan itu semua menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka dengan demikian kita akan menjadi umat yang dipulihkan. Sesuai dengan tema kita di minggu kedua di bulan Mei ini adalah manusia yang dipulihkan. Itulah firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita di hari ini, untuk kita jalani dalam kehidupan kita, agar kita boleh memperlakukan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus.